Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Radianto dari kelas A Perbandingan Hukum Perdata akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan pada PT Indojaya Agrinusa. Yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan. Sistem pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan bagaimana strategi dalam perusahaan berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuannya. Kesiapan dan kemauan perusahaan untuk mengikuti perkembangan dunia usaha yang akan selalu menghadapi situasi di mana strategi yang direncanakan tidak terdefinisikan dengan baik. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, yang pertama yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen yang sudah digunakan PT Indojaya Agrinusa untuk mengoptimalkan hasil kinerja keuangan. Yang kedua, mengapa terjadi varians antara data aktual dengan data anggaran PT Indojaya Agrinusa. Lanjut ke analisis. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam mengelola suatu organisasi yang berbentuk perusahaan. Penerapan pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan suatu aktivitas dalam perusahaan agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar dari proses sistem pengendalian manajemen adalah berupaya mengarahkan seperangkat variabel menuju sasaran. Dalam perusahaan, manusia merupakan variabel yang harus diarahkan, dituntun atau dirangsang untuk mencapai tujuan. Maka sistem pengendalian manajemen sedikitnya memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, pelacak, detektor atau sensor, yaitu alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan mengukur atau mengabarkan kegiatan yang perlu dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor, yaitu alat untuk menilai hasil dari suatu kegiatan, biasanya dikaitkan dengan standar dan mengidentifikasi kegiatan yang tidak dapat dikuasai. Yang ketiga, efektor, yaitu alat untuk memodifikasi perilaku untuk mengubah prestasi bila diperlukan. Yang keempat, jaringan komunikasi, yaitu alat untuk menyebarluaskan informasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu metode kualitatif analisis. Kualitatif merupakan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi dalam lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur. Hasil analisis. Dalam perusahaan memiliki 6 orang manajer yang membawahi masing-masing bagian, di mana masing-masing bagian bertanggung jawab kepada manajernya. Dengan demikian, setiap pertanggungjawaban memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, di mana setiap manajer memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan, yaitu dengan memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab para bawah. Sehingga dalam setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Sistem pengendalian manajemen juga merupakan suatu proses untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi agar dapat melakukan perbaikan. Laporan aktual yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dari pusat pertanggungjawaban akan mendorong manajer untuk mengevaluasi terhadap sebab-sebab penyimpangan, dan dengan kewenangan tanggung jawab manajer tersebut diharapkan dapat melakukan koleksi yang perlu diambil untuk mengatasinya. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran bukanlah tujuan, tetapi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen di dalam perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan, sehingga melibatkan berbagai unit fungsi yang ada dalam organisasi perusahaan, baik dalam proses penyusunan maupun terhadap pelaksanaan atas anggaran tersebut. Yang kedua, struktur organisasi perusahaan ini dapat dikatakan memadai, walaupun belum sempurna karena telah terdapat pemisahan fungsi antara pelaksanaan dan fungsi pencatatan. Yang ketiga, laporan pelaksanaan anggaran menunjukkan data anggaran dan realisasinya serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan penyusunan dilakukan pada akhir tahun. Yang keempat, sistem pengendalian manajemen
pusat, investasi merupakan salah satu alat petunjuk pelaksanaan operasional perusahaan yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam mencapai hasil kinerja atau operasi pada perusahaan, di mana tingkat pengembalian investasi dalam bentuk ROI memiliki peranan penting dalam mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROI, maka semakin baik pula ukuran prestasi kinerja perusahaan. Yang kelima, PT Indojaya Agrinusa telah melaksanakan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini dapat dilihat penerapan unsur pengendalian manajemen seperti pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi, sistem informasi, serta tujuan dan strategi telah dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, saya akan membacakan saran. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, di dalam menetapkan anggaran, perusahaan sebaiknya merinci dan menilai terlebih dahulu rencana-rencana anggaran agar tidak terjadi perubahan anggaran setelah disahkan oleh pemimpin. Kedua, dalam membuat laporan, hendaknya laporan itu tidak hanya merinci laporan keuangan saja, tetapi juga memaparkan penyimpangan serta tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ketiga, perusahaan perlu mengawasi pengeluaran biaya agar perolehan laba dapat lebih optimal. Keempat, perlu adanya sistem pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen yang baik pada perusahaan agar perusahaan dapat lebih mudah mengatur dan menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.